selamat datang di situs Candi Kita. Ayo kita ke dalam untuk melihat dan melihat tentang apa sih ini candi dan apa namanya Candi Kita dan untuk apa candi di dalam monggo. Ayo. Ada taman bunga melati ada, bunga kenanga juga ada, bujuk merah juga ada, dan ini masih dibuat untuk ini, untuk ritual, karena kegunaan bunga melati ini kenanga masih identik dengan acara-acara sembahyang, acara ritual juga untuk beribadah, istilahnya nyekar atau berdoa di candi. Dan candi ini ada tiga struktur, yaitu ada kaki candi, ada kaki candi, juga ada atap candi. Dan bagian kaki candi ini dengan adanya anak tangga yang memenuhi bibit candi yang berujung dengan kepala naga atau ular bermahkota yang disebut dengan Makara Makari. Kenapa aku di dua nama, yaitu Makara Makari? Karena kalau Makara itu yang sebelah utara, yang laki-laki, dan yang ini yang Makari yang sebelah selatan itu yang Makri, yang cewek atau yang wanita. Karena apa, kalau kita melihat sekilas kayak sama tapi nggak sama, lebih gagah daripada yang ini yang sebelah utara, itu makanya Makara. Dan ini Makari itu yang wanita karena di sini ada anting-antingnya, Mas. Nah itu, nah, kita langsung menuju atau melihat apa aja sih yang ada di bagian kaki candi, karena di kaki candi ada istimewanya dengan adanya fragmen relief Garudia ya di bagian kaki candi. Kita langsung menuju di sini di Candi Gedang ini cara membacanya secara prasawi ya Mas, tapi pada umumnya secara pradaksina. Dan secara prasawi itu ya dari arah kiri ke kanan atau dari arah selatan ke utara berlawanan arah jarum jam. Di situ kita lanjut, ini setiap sudut candi ini ada singa penyangga atau singa murti, bisa disebut juga dengan singa setamba. Ini arti kekuatan di candi. Lalu tempat duduk namanya Padma. Dan di sini di bagian kaki candi dan tubuh candi itu adanya dengan ini fragmen relief yang ini Mas ya. Ini adalah ornamen medalion yang berbentuk bulat, yang berbentuk seperti ini namanya Purnakumba ya. Yang kayak gitu, yang ini namanya Purnakumba, yang bulat namanya medalion. Kalau setiap sudut sama Mas namanya. Kita langsung menuju ke bagian relief yang pertama, monggo. Dan ini relief yang pertama yang ada di satu-satunya candi itu ada di Candi Gedang. Ini relief yang pertama ini menggambarkan Garudia. Ini namanya Garudia yang di atas kepala yaitu para naga. Dan siapa Garuden dan siapa para naga? Bahwa Garudia ini anaknya Dewi Winata dan para naga anaknya Dewi Kadru. Ini singkat aja ya Mas ya. Ini melambangkan anak yang mengabdikan dirinya kepada orang tua, yaitu ikut menjaga memelihara para naga, karena ini ibunya Garudia itu dalam perbudakan Dewi Kadru. Setelah ini langsung ke bagian kedua, yaitu relief yang kedua yang menghadap ke timur. Ini relief yang kedua ya. Relief yang kedua namanya sama, masih Garudia, tapi di atas kepala Garuda itu Suci Kamandali, yaitu tempat air Tirta Amerta. Apa sih air Tirta Amerta? Bahwa Tirta itu air, tidak merta mati. Jadi di sini melambangkan anak yang berjuang untuk membebaskan ibunya dengan air Amerta tadi yang dijaga oleh para dewa, karena Amerta itu air keabadian ya, di situ. Nah, setelah ini Garudia ini sudah bisa mengambil air Amerta untuk membebaskan ibunya, langsung relief yang ketiga yang menghadap ke utara. Ini relief yang ketiga, ini yang menghadap ke utara. Namanya masih sama, yaitu Garudia, tapi di atas kepala Garudia itu Dewi Winata, ibu Garudia. Di sini cerita dengan relief Garudia di Candi Gedang ini yaitu mengartikan anak atau yang melambangkan anak yang berbakti kepada orang tua, terutama ibunya. Ya, ini sudah bebas ibunya dari perbudakan. Ini intinya Garudia membawa ibunya kembali ke kayangan atau ke surgawi. Ini bagian kaki candi. Kalau bagian tubuh candi lain lagi. Kalau bagian tubuh candi, ruang pusat atau bilik candi sebagai tempat patung Anusapati yang berwujud jiwa yang sekarang ada di Museum Belanda. Lengkapnya Museum Tropical Royal Institute Amsterdam Belanda. Kenapa kok ada di sana? Karena dulu kita belum merdeka, masih di bawah purbakala Hindia Belanda. Nah di situ bagian tubuh candi itu ada ruangan kecil-kecil, namanya relung. Ya, relung bagian depan
di kanan kiri pintu masuk ke bilik candi itu tempat patung Nandeswara dan Mahakala. Kalau relung yang menghadap ke utara tempat patung Durga Mahesa Suramardini, relung yang menghadap ke timur tempat patung Ganesha, dan relung yang menghadap ke selatan tempat patung Siwa Mahaguru. Tapi sayang semua patung itu sudah nggak ada pada tempatnya, tinggal nama dan tempatnya saja. Karena patung tersebut lepas dari situsnya, nggak jadi satu seperti Garudia, Singa nggak seperti itu. Kalau di atas pintu masuk ke bilik candi itu namanya Kepala Kala.